Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Semoga kita tergolong hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada kedua kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita selalu istiqomah dalam mentaati Allah, mentaati Rasulullah dan menghidupkan sunnahnya, sehingga nantinya kita tergolong orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, yang tentunya nantinya akan Allah janjikan bersama Rasul nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan menggali hikmah dan pelajaran dari surah Al-A'raf ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la la'ataitahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Artinya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ayat ini adalah menjelaskan sikap daripada iblis ketika Allah melaknatnya, dan kemudian iblis itu berazam dengan sungguh-sungguh dan tidak akan pernah menyerah, akan menggoda manusia dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam metodologi dan seterusnya, untuk menjerumuskan manusia dari jalan Allah, yang menunjukkan bahwa manusia itu tidak bersyukur. Karena orang-orang yang bersyukur pada Allah tentu akan mengikuti jalan Allah yang benar berdasarkan Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini dijelaskan bahwa iblis akan menggoda manusia dari depan mereka. Apa dari depan mereka itu? Maksudnya, dari depan itu adalah tentang masa depan. Ya. Apa yang belum terjadi itu diangan-angankan, dikhawatirkan, dibuat kita takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Sehingga hilanglah rasa harap kita kepada Allah, hilanglah rasa tawakal kita kepada Allah, sehingga kita berupaya dengan akal kita, pikiran kita, tenaga kita, dengan dana kita, semuanya untuk mempersiapkan hidup ke depan agar lebih baik menurut kita. Ya. Tentang masa depan, rezeki, kemiskinan. Jadi iblis itu membuat kita, menghembuskan dalam diri kita rasa takut miskin. Ya. Takut atas kematian. Ya.
memang kita diperintahkan Allah mempersiapkan kematian, bukan kemudian tidak mempersiapkannya, tetap mempersiapkan, tapi dengan ketaatan kepada Allah, bukan kemudian mempersiapkan supaya nanti meninggalkan kekayaan yang besar. Bukan hanya itu, tapi kalaupun itu meninggalkan harta, tapi bukan hanya harta, tapi juga tentunya meninggalkan ilmu kepada keturunan kita, seperti itu. Tentang kesulitan hidup, ya tentunya kita mempersiapkan, tapi bukan kemudian kita ditakut-takuti dengan hal itu sehingga melupakan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita sibuk mengejar dunia dan lupa akhirat. Ya, ini depan ya. Iblis selalu menggoda kita dari depan tentang masa depan yang kemudian padahal masa depan orang mukmin itu adalah akhirat yang paling utama ya. Seperti itu, walaupun kita wala tansa nasibaka minad dunia. Kemudian dari kiri, dari kanan ya, dari kanan mereka. Apa itu kanan? Adalah merusak agama dan ibadah. Artinya sesuatu kita ibadah tapi dirusak oleh syaitan, oleh iblis. Dengan apa? Dengan riya, dengan ujub, sombong, merasa paling benar. Ini adalah menggoda dari kanan. Kita sudah berbuat baik, tapi kemudian dibisik-bisikin oleh syaitan ya, atau juga dari syaitan dari bangsa manusia juga, sehingga kita berpikir ulang nih, atau menahan bersedekah atau segala macamnya, atau kemudian merasa lebih baik gitu ya. Jadi hendaklah kita selalu meluruskan ibadah kita, amal kita, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beramal tanpa ilmu, ya, mencari pujian manusia, ini adalah bagian daripada talbis ya, cara-cara syaitan untuk menyingkirkan atau menegelincirkan ya, atau membuat kita jadi jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah dari kiri, yang menghiasi syahwat dengan kemaksiatan ya. Artinya membuat kemaksiatan itu jadi terasa indah. Ini adalah bagian daripada talbis, cara iblis untuk kemudian menggoyang iman kita ya, merasa bahwa sesuatu yang ini memang lebih baik ya, sebagaimana Nabi Adam digoda oleh iblis dengan iming-iming bahwa kalau kamu makan, maka itu akan lebih baik bagimu sehingga kamu tetap di surga, padahal itu adalah kebohongan yang jelas, yang nyata ya, yang dusta ya, seperti itu. Sama halnya dengan yang tadi ya, menghias segala bentuk maksiat. Kemudian kebebasan tanpa batas, zina, miras, narkoba, hiburan dan berlebihan ya, agar tampak indah dan menyenangkan ya, seperti itu ya. Kemudian dari belakang ya, membuat cinta dunia ya menjadi penyakit. Manusia yang paling berbahaya itu adalah hubbud dunia karahiyatul maut ya. Hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia, padahal kita diperintahkan untuk menjadikan dunia sebagai sarana menuju bekal kita akhirat, seperti itu. Manusia dibuat terlalu cinta dunia, bangga harta, jabatan, keturunan, melupakan akhirat dan tujuan hidup yang sebenarnya. Jadi itu makna secara ringkasnya. Ini kita lihat ya, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi kita jadikan syaitan itu betul-betul musuh yang nyata dengan tanda-tandanya, dengan sinyal-sinyalnya. Jadi ketika kita merasa aku
beristighfar, ucapkan auzubillah minasyaitonir. Pada dasarnya setiap perasaan-perasaan yang merusak amal adalah bagian daripada bisikan syaitan. Maka kita budayakan untuk mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika ada bisikan, orang lain gak ada sholatnya yang bagus segala macam-macam ya. Jadi bisikan-bisikan itu ya kita rasakan, tapi ya kita sikapi dengan mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Tujuan besar iblis ya dalam ayat ini bisa kita lihat adalah agar manusia itu kufur dengan nikmat. Apa itu kufur nikmat? Bahwa tidak meyakini bahwa nikmat itu dari Allah. Maka kalau tidak yakin bahwa nikmat dari Allah, maka tentunya dia lakukan sesuai dengan apa yang dia kehendaki, karena dia merasa bahwa ini adalah hasil upayanya. Kufur nikmat. Padahal orang-orang yang meyakini bahwa nikmat itu dari Allah, maka dia akan bersyukur. Bagaimana bersyukur? Menjadikan nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tujuan besar iblis juga adalah melalaikan manusia daripada Allah. Ya, melalaikan manusia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, melalai daripada mengingat Allah, lalai daripada sholat, lalai daripada membaca Al-Quran misalnya, tadabbur Al-Quran misalnya, lalai dari berbagai aktivitas yang baik dan disibukkan dengan aktivitas yang tidak bermanfaat. Menggunakan nikmat untuk maksiat ini adalah tahapan yang sangat dalam lagi. Ya, artinya ketika kita memang jauh dari kebaikan, memang kita akan dekat pada keburukan. Ya, ketika kita malas bersedekah, malas berinfak, maka kita akan menumpuk harta untuk kemudian kemewahan, untuk kesenangan diri kita sendiri, atau bahkan nanti untuk maksiat. Ya, seperti itu ya. Kemudian lupa bahwa semua rukin tadi ya, kita sudah dari awal kita sampaikan. Dan goalnya iblis itu adalah sangat sedikit orang yang bersyukur ya. Qalilan ma tashkurun. Jadi jadilah orang-orang yang bersyukur itu yang sedikit itu. Jangan kemudian jadi orang yang kebanyakan. Orang yang kebanyakan tuh orang yang kikir kah, pelit kah, bahkan mungkin pada dirinya sendiri. Ya. Kenapa? Karena dia beranggapan bahwa harta bukan dari Allah, mungkin atas upayanya sendiri, sehingga dia sangat berat untuk mengeluarkan hartanya. Nah, seperti itu. Na'udzubillah min zalik ya. Kemudian apa yang harus kita jadikan kewaspadaan untuk ini? Maka godaan setan tidak hanya datang dari maksiat terang-terangan. Ini harus kita pahami ya. Karena dia sangat halus bisikannya. Ya, jadi dari kebaikan aja bisa dia bisikan itu, apalagi memang kemaksud dia tidak akan langsung ada langkah-langkahnya. Maka disebutkan udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna, secara sepenuhnya, dengan langkah-langkahnya, dengan tahapan-tahapannya, dengan segala aktivitasnya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah itu adalah tahapan-tahapan syaitan untuk menjerumuskan manusia menuju kemaksiatan. Ya, jadi dia tidak langsung menyuruh kita melakukan zina, tapi kemudian mungkin melakukan tahapan-tahapan awalnya yang mungkin terasa ini bukan, ini kan belum, ini kan segala macam ya. Bisa juga datang dalam bentuk pikiran, perasaan, kebiasaan, budaya, tren politik. Ya, tren politik, harta, syahwat, bahkan dibungkus dengan nama agama. Ya, kadang-kadang kita hari ini lihat bahwa tren-tren budaya-budaya Idul Fitri dengan berbagai macam, padahal itu dibungkus dengan kemaksiatan atau hal-hal
yang lain yang kemudian ternyata dia menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus waspada itu semua. Kemudian selalu muhasabah diri, perbaiki niat dan minta pertolongan pada Allah, minta perlindungan pada Allah ya. Doa selalu bahwa Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan aku, Allah 'allimni fid din wa faqihni fid din itu. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan aku terhadap agamamu ya Allah, dan mudahkan aku dalam mentakwil, memahami, menganalisa ayat-ayatmu sehingga kita mampu melaksanakan ayat Allah itu dengan sempurna ya, seperti itu. Tipu daya iblis yang tadi kita sudah bicarakan, kemaksiatan dianggap kebebasan, kesombongan dianggap percaya diri, ria dianggap motivasi, cinta dunia dianggap kesuksesan atau mungkin perencanaan yang akurat, yang sangat teliti ya, sangat terperinci dan macam-macam ya, yang dihembuskan oleh syaitan. Cinta dunia dianggap kesuksesan tadi, kebatilan dibungkus dengan toleransi ya. Hari ini kita batas-batasan antara kebatilan dan kebenaran itu disamarkan ya dengan ada istilah toleransi atau mungkin moderasi ya, beragama bahasanya. Penyimpangan dianggap hak pribadi ya, padahal kita diperintahkan untuk tawasau bil haq tawasau bis sabr ya. Kemudian kita diperintahkan juga ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Atau kemudian kita juga disuruh ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya. Jadi kita diperintahkan untuk bukan hidup pribadi-pribadi, tapi kemudian saling menasihati dalam kebenaran dan ketakwaan. Ya, ini adalah contoh ya, sikap kikir dan takut bersedekah, salah satu talbis ya, yang sangat halus ya. Ini bisikan iblis, kalau bersedekah nanti miskin ya. Maka kadang-kadang ada orang yang sangat perhitungan kali untuk kemudian mengeluarkan uangnya untuk kemudian, padahal mungkin untuk kepentingan bersama ya. Utamakan dirimu dulu. Ini adalah bisikan-bisikan yang mungkin seperti terasa logis ya, seperti itu. Tapi kemudian ternyata melanggar. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita untuk saling tolong menolong ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita tidak boleh nafsi-nafsi di dunia ini untuk kemudian mementingkan diri kita sendiri ya, seperti itu. Karena orang lain mungkin membutuhkan kita, bahkan karena kita juga nanti suatu waktu akan membutuhkan orang lain. Belum saatnya membantu orang lain. Ini tadi ya, ini adalah bisikan yang sangat bahaya ya. Nanti saja sedekah kalau sudah kaya, ini dia. Karena ketika kebakhilan itu dipupuk, maka sampai sekaya apapun dia, maka dia akan tetap bakhil ya. Akibatnya manusia berat mengeluarkan zakat, pelit membantu fakir miskin, enggan mendukung dakwah dan pendidikan Islam, sangat perhitungan dalam amal, mudah menghabiskan harta untuk syahwat dan kemewahan dunia. Ini dia akibatnya ketika kita menuruti apa yang dibisikkan oleh iblis ya ke dalam jiwa kita. Padahal Islam mengajarkan tadi sedekah tidak mengurangi harta, bahkan bertambah. Sifat bakhil membinasakan umat sebelum kita ya, seperti itu ya.
banyak kisah-kisah orang-orang yang kemudian menumpuk-numpuk hartanya dan kemudian Allah hancur leburkan. Bahkan Allah peringatkan kita dengan surah At-Takasur ya. Apa? Surah At-Takasur. Apa ayatnya ya? Apakah kamu mengumpul-umpul harta itu kamu anggap sebagai kebaikan bagimu gitu ya? Alhaakumut takasur hatta zulqtumul maqabir ya, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Bermegah-megahan itu membuat kamu lalai gitu ya, sampai masuk ke dalam kubur, nanti kamu akan tahu dan kamu akan tahu nantinya. Harta hanyalah titipan Allah, infak adalah investasi akhirat. Ini yang kadang-kadang kita hitung-hitungan dunia kita sangat luar biasa, tapi hitung-hitungan akhirat kita sangat minim ya. Kita sangat cerdas, pintar dalam hitungan-hitungan dunia, tapi kadang-kadang bodoh dalam hal hitungan-hitungan akhirat. Ini yang harus kita jauhi. Orang yang dermawan dicintai Allah dan dimuliakan ya. Ini adalah motivasi bagi kita. Jadi infak tadi adalah investasi akhiratnya adalah kecerdasan dalam hal matematis ya, tapi matematika akhirat, seperti itulah. Ini tadi ayatnya surah Al-Baqarah ayat ke-268, bahwa setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji. Baik, kemudian kita lihat hakikat daripada syukur. Bukan hanya ucapan alhamdulillah, tetapi mengakui bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Jadi syukur itu begitu ya. Kemudian memuji Allah dengan lisan. Ya, memang sebagaimana takriru fil lisan ya, wa tasdiqu fil qalbi, dan menggunakan niatnya untuk ketaatan yang dan kebaikan ya. Wal a'malu bil adkan, itu dia. Jadi yakin bahwa semua itu dari Allah, diucapkan dengan lidah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan kemudian dibuktikan dengan kalau memang dia rezeki dari Allah, maka ada orang-orang yang Allah titipkan rezeki seperti itu. Ya, ada orang-orang yang kemudian membutuhkan bantuan kita, maka kita, tapi ketika kita tahan itu semua, ya berarti kita menganggap bahwa ini rezeki hanya Allah kasih untukmu, atau bahkan kamu tidak menganggap ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci perlindungan dari tipu daya syaitan ya, ini kita harus pahami. Yaitu yang pertama adalah memahami ilmu syar'i, pelajari Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan ulama ya. Artinya kita benar-benar harus belajar dengan sungguh-sungguh terhadap agama kita ini, yaitu di faqih fiddin, sampai kita benar-benar memahami agama kita gitu deh. Karena kebanyakan orang-orang yang terjerumus talbis tadi, bisikan-bisikan iblis tadi, adalah karena lemahnya pemahaman agama ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menguatkan iman ya. Perkuat keyakinan kepada Allah, selalu mengawasi ya tadi, muraqabatullah, harus kita tanamkan dalam diri kita, karena dalam keadaan apapun kita akan diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah merasa aman dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun CCTV nggak ada ya, seperti itu. Baik, kemudian agar terhindar dari tipu daya syaitan adalah banyak-banyak berzikir dan doa ya. Kita berzikir, karena ketika kita berzikir maka syaitan akan menjauh dari kita. Ketika kita lalai maka syaitan akan mendekat. Nah, seperti itu ya. Jadi cara kerja syaitan itu adalah ketika kita lalai, dia dekat. Dan kita berdoa ya, berdoa mohon perlindungan dari Allah. Tadi ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kita sering-sering mengucapkan ketika kita terasa ya
kita apa dalam pikiran kita terngiang sesuatu, kemudian sesuatu itu yang buruk, maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang baik. Ketika kita benar, didukung, dimotivasi. Ketika kita salah, diingatkan. Ya, seperti itu. Tapi kalau ketika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, maka ketika kita baik, diejek. Ketika kita buruk, didukung. Ini kacau ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian taat kepada Allah, ya, dengan sepenuh hati, ya. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya secara istiqomah. Dan istiqomah itu memang sangat berat ya. Maka kita butuh orang-orang yang mendukung kita untuk tetap dalam kebaikan. Itulah pentingnya berjamaah ya. Jadi ketika ada yang melenceng, maka butuh ada orang yang mengingatkannya. Tawakal dan syukur, yakin rezeki dari Allah, bersyukur dan bermurah hati dalam berbagi ya. Jadi ada rasa senang, bahagia ketika berbagi itu. Ya, dan itu tidak akan didapati oleh orang yang kikir. Orang kikir itu merasa tersiksa betul ketika berbagi. Ketika mengeluarkan uangnya yang mungkin 2.000 kah, 5.000 atau 10.000, itu tersiksa betul itu orang yang ada sifat kikir di dalam jiwanya. Tapi orang yang kemudian Allah kasih hidayah, ya, Allah kasih hidayah, bermurah hati, maka ketika dia berbagi maka ada kenikmatan yang sangat besar dan itu adalah kenikmatan yang luar biasa ya. Semoga kita Allah berikan kelapangan hati untuk berbagi ya. Bagaimana sikap muslim yang menang? Tentunya kita dalam pertarungan antara syaitan, bisikan syaitan dan petunjuk Allah, maka kita harus menjadi orang yang menang. Ya, bagaimana caranya? Ikhlas beribadah. Ya. Ikhlas itu susah, berat, tapi memang harus dilatih. Ya, karena ketika kita tidak melatih keikhlasan itu, maka dia akan sulit. Ada saja itu tadi bisikan syaitan, maka kita harus luruskan niat di awal, di tengah, di setiap saat perjalanan amal dan di akhirnya. Ya, maka ketika kita sholat, berniat dengan baik, menjaga kekhusyukan dalam setiap detik sholat kita. Ya, menjaga kekhusyukan, fokus, konsentrasi kita untuk tetap mengingat Allah dengan ayat-ayat dan zikir yang kita baca dan doa yang kita baca, tentunya dengan memahaminya. Dan kemudian ketika selesai kita ucapkan istighfar ya, astagfirullahaladzim, itu adalah maknanya bahwa ketika kita sholat itu tidak tidak lolos atau tidak lepas ya daripada godaan-godaan syaitan itu. Baru banyak bersyukur ya, baik dengan ucapan tadi, dengan perbuatan juga. Gemar bersedekah, menjaga hati dari cinta dunia ya, jangan kita menjadikan dunia ini adalah cinta sejati kita, tapi cinta sejati kita adalah ya hayatul akhirah ya, kehidupan di akhirat. Mengikuti kebenaran berdasarkan wahyu Allah ya, Al-Quranul Karim ya, jangan pernah berdebat dengan Al-Quran. Kadang-kadang banyak sekali orang yang kemudian
memperdebatkan Al-Quran. Kita boleh mengkaji untuk kemudian membuktikan kebenaran, tapi bukan untuk memperdebatkannya, untuk kemudian untuk tidak melakukan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian memohon perlindungan Allah dari tipu daya syaitan. Sering-sering mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Karena hati kita tidak pernah lepas daripada bisikan-bisikan syaitan itu ya. Dengan doanya ya, kita selalu doa ya muqallibal qulub ya, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabbit qulubana, sabbit qalbi ya, teguhkan hatiku ya, ala dinik ya, di atas agama ya. Kemudian sekali lagi kita ingatkan bahwa setan tidak akan pernah berhenti menggoda hingga kita meninggal dunia. Kemudian keselamatan hanya ada pada iman, tawakal, syukur dan ketaatan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin dekat dengan Allah, semakin lemah tipu daya syaitan, dan kita tidak pernah dilalaikan ya dengan Allah. Karena ketika kita lalai dengan Allah, maka syaitan pun akan menguasai hati kita dan kita na'udzubillah min dzalik ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang menang dalam menghadapi tipu daya syaitan. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.